There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Mama Ibnu Aska. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa share lagi aktivitas aku yang sangat sederhana, ibu rumah tangga yang mempunyai 2 orang anak yang hidupnya itu di perkampungan. Nah, ini tuh video lanjutan kemarin setelah aku itu dari pasar dan juga ngeberesin belanjaan dari pasar. Ini di siang harinya setelah ba'da duhur aku lanjut ngeberesin celobong atau ngebersihin celobong ya. Karena kan ada rencana mau bikin rempeyek dan juga basreng, jadi si celobongnya ini aku cuci dulu. Nah, setelah ini nanti lanjut aku mau bikin rempeyek gitu ya. Nah, siapa nih yang sama kayak aku kalau mau lebaran puasa atau lebaran haji itu pasti sibuk nyuci celobong kayak gini. Kalau aku itu udah menjadi tradisi ya, kalau mau lebaran puasa atau mau lebaran haji itu pasti mencuci celobong kayak gini bunda. Jadi nyuci celobongnya itu 2 kali selama 1 tahun gitu ya, di saat lebaran puasa dan juga di saat lebaran haji gitu. Di selain lebaran puasa sama lebaran haji itu jarang banget gitu ya nyuci celobong karena kan nggak kepake gitu kan. Jadi paling kalau misalkan si kuenya itu udah habis terus dicuci, setelah itu ditaruh di gudang gitu ya. Dan nanti setelah itu kalau mau dipakai lagi, mau buat isi kue lagi gitu di saat lebaran haji baru dicuci lagi gitu ya bun. Oh iya, siapa nih yang sama kayak aku kalau lebaran puasa, lebaran haji itu pasti sibuk banget ya, sibuk nyuci celobong, sibuk bikin kue gitu. Kalau aku mah udah biasanya kayak gitu ya. Terus juga aku itu orangnya nggak suka diem gitu, pengennya aktivitas terus gitu kalau di rumah. Apalagi kalau ada momen-momen kayak gini ya, kayak lebaran puasa, lebaran haji. Tapi kalau lebaran haji itu enggak sesibuk kayak lebaran puasa ya. Jadi kalau lebaran puasa mas, satu kampung itu pada bikinan kue bunda. Ada yang bikin keripik pisang, ada yang bikin keripik singkong, pokoknya berbagai macam kue. Tapi kalau lebaran haji itu ada beberapa doang sih ya, nggak sesibuk kayak lebaran puasa gitu. Ya pokoknya kalau lebaran haji mah nggak ini gitu ya, kurang rame gitu. Tapi kalau lebaran puasa itu Masya Allah masih lama aja, 2 minggu sebelum lebaran aja udah pada sibuk gitu ya, pada sibuk bikin kue. Tapi kalau lebaran haji mah biasa aja, tapi alhamdulillahnya aku selalu semangat ya kalau untuk bikinan kue. Apalagi kalau misalkan bahan-bahannya udah ada gitu kan. Kalau bahan-bahannya udah ada kan enak gitu kan, tinggal bikin. Dan di samping itu juga walaupun kita udah punya bahan-bahan juga harus mempersiapkan semangat yang luar biasa gitu ya, mood yang bener-bener luar biasa. Karena kalau enggak seimbang gitu ya antara bahan-bahan dan juga mood yang baik itu enggak bisa berjalan gitu. Kayak misalkan kita punya bahan-bahan nih, tapi kita enggak punya semangat untuk bikinan itu enggak bakalan jadi gitu ya bunda. Dan begitupun sebaliknya, kita mempunyai semangat tapi bahan-bahannya juga enggak ada gitu. Nah itu juga enggak bakalan jadi ya. Jadi harus dua-duanya itu seimbang, antara bahan-bahan udah ada gitu ya, terus juga semangat sudah kumpul gitu, insya Allah semua itu akan jadi gitu ya, kayak bikinan. Begitupun kayak pokoknya hal apapun harus seimbang sih ya, kayak beres-beres rumah juga gitu. Nah, ini setelah tadi udah beres aku nyuci celobong, tadi udah aku ini ya dijemur gitu di belakang rumah. Ini aku lanjut motong-motong daun jeruk untuk bikin rempeyek.
Nah, aku itu bikin rempeyeknya itu 3 bungkus atau sekitar 1,5 kg karena aku pengen nanti yang separuh itu mau aku bawa ke Serang karena kebetulan emak itu jarang banget ya untuk bikin-bikinan kue. Makanya aku itu sering kalau ke sana itu pas waktu lebaran itu bawa kue gitu, selalu bawa kue dan kuenya itu selalu dapat bikin sendiri gitu ya. Dan ini alhamdulillah si daun jeruknya sudah selesai aku potong-potong dan lanjut aku bikin bumbunya. Untuk bumbunya itu aku pakai ketumbar, bawang putih dan juga kemiri. Kalau untuk bumbunya itu tergantung selera sih ya, ada juga yang pakai kemiri gitu ya. Ada juga yang nggak pakai kemiri, tapi untuk aku sendiri itu pakai kemiri biar rasanya itu lebih gurih. Dan di sini juga aku itu bikin bumbunya itu lumayan banyak ya karena kan aku bikinnya itu 3 bungkus. Jadi sekalian aja biar nanti itu nggak ngulek-ngulek lagi. Dan di sini aku itu nguleknya itu manual yang nggak pakai blender, padahal ada sih ya blender, cuma lagi males gitu pakai blender, jadi aku ulek aja kayak gini sampai benar-benar halus. Dan di sini juga aku udah siapin kacang tanah. Ini kacang tanahnya itu aku beli 1/2 kilo. Untuk cara membuatnya itu sangatlah mudah. Pertama kita siapkan bumbu yang sudah kita tadi haluskan ya, terus kita campur dengan 1 butir telur. Setelah udah tercampur merata, kita tambahin garam, micin dan juga masako. Dan setelah itu kita masukkan 1 bungkus tepung beras dan kita kasih air ya, untuk kekentalannya itu kita kira-kira sendiri. Dan setelah itu jangan lupa kita kasih 1 santan kara. Jadi kalau 1 bungkus tepung beras itu pakainya itu 1 santan kara, 1 butir telur gitu ya Bunda. Sangatlah simpel ya untuk pembuatannya atau cara membuatnya gitu ya. Tapi kalau hasilnya itu pengen maksimal lebih crispy gitu, lebih gurih, itu dulu aku pernah dicampur sama kapur sirih gitu ya Bun. Itu Masya Allah rasanya bener-bener enak banget. Jadi gurihnya itu gurih nggak alot gitu ya, gurihnya gitu gurih yang bener-bener crispy banget gitu kalau kita dicampur pakai kapur sirih. Tapi karena di pasar itu nggak ada ya kapur sirihnya, jadi aku nggak campur sama kapur sirih. Padahal lebih enak dipakein kapur sirih, tapi kapur sirih juga dipakainya itu sedikit aja ya, paling 1 sendok makan kecil gitu ya. Oke, next setelah tadi udah beres kita adonin ya, bikin adonan rempeyeknya, kita lanjut kita goreng gitu ya. Pokoknya ngegorengnya ya seperti di video ini ya, caranya seperti itulah ya kurang lebihnya gitu. Nah ini sebenarnya tadi itu si wajannya itu udah aku ganti ya, karena pertama aku bikinnya itu nempel karena bukan wajan yang biasa aku pakai, jadi aku ganti sama wajan yang biasa aku pakai ini. Dan alhamdulillah setelah aku ganti nggak nempel ya. Jadi kalau bikin-bikin rempeyek atau bikin apa gitu harus wajan yang udah biasa kita pakai bikin kue ya Bunda, karena mempengaruhi juga. Wajan juga kadang ada yang nempel gitu ya, kalau untuk bikin-bikinan ada juga yang tidak gitu. Kalau aku mah biasanya yang ini ya, yang agak gede gitu. Ada yang satunya yang agak cekung itu nempel. Kalau untuk bikin kue itu susah gitu ya. Paling bisanya untuk goreng ikan gitu atau masak yang lainnya. Dan ini alhamdulillah hasilnya itu Masya Allah crispy ya, walaupun gak dipakein kapur sirih. Nah kebetulan pas waktu ini aku bikin ini tuh lagi puasa ya Bunda, lagi puasa tarbiyah. Jadi bikin rempeyek ini tuh aku nggak icipin ya, dikira-kira aja sama aku sendiri gitu. Tapi alhamdulillah sih hasilnya itu enak ya. Dan untuk saat ini ya udah habis ya, karena kan udah lama juga, udah 2 minggu yang lalu. Jadi si rempeyeknya itu udah liau gitu ya. Pokoknya kalau bikin rempeyek itu Masya Allah cepet habisnya gitu. Apalagi Pak suami itu bener-bener suka banget sama rempeyek ini. Karena Pak suami itu suka kue itu yang asin-asin gitu ya, yang teksturnya gurih gitu. Kalau yang manis-manis itu kurang suka gitu kalau Pak suami. Dan setelah nanti bikin rempeyek beres, aku mau lanjut bikin basreng ya untuk anak-anak gitu, karena anak-anak itu suka banget sama basreng juga.
Tapi untuk videonya itu nanti aku pisah ya, nggak disatuin sama video ini karena terlalu panjang. Nah ini alhamdulillah si rempeyeknya sudah matang satu gini ya, satu bungkus. Ini dapatnya satu bak, ini lumayan banyak ya. Kalau beli itu lumayan mahal ya, tapi kalau bikin sendiri lumayan gitu banyak, dan juga kita itu bisa ngasih saudara gitu kan. Kalau bikin sendiri mah pokoknya mah bisa berbagi gitu ya, tapi kalau kita beli itu dan dapatnya sedikit gitu. Pokoknya walaupun capek, kalau bikin-bikin kayak gini tuh rasanya seneng banget gitu, apalagi kalau bikin-bikinannya itu kesukaan pak suami atau anak-anak kita sendiri. Kurang lebihnya kalau untuk satu bungkus itu dapat satu toples ini ya bunda. Ini tuh toplesnya gede ya, makanya kalau satu bungkus itu dapatnya segini. Tapi kalau toples yang tanggung itu biasanya dua toples juga dapat sih ya, atau satu toples setengah gitu. Dan ini di sini juga ada nyai dan juga saudara aku lagi ngebantuin bikin basreng, bukan bikin sih ya, motong-motong bakso gitu untuk bikin basreng. Dan mungkin untuk video kali ini sampai sini dulu ya bunda, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan aku mohon maaf banget kalau di sepanjang video aku itu ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di video berikutnya.